Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas kembali seputar salah satu altcoin yang teman-teman semua banyak banget request di kolom komentar di bawah. Dan untuk altcoin satu ini memang masih terasosiasi ya dengan narasi yang sedang happening pada saat ini, yaitu narasi AI. Dan untuk altcoinnya adalah Fed. Dan seperti biasa disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, teman-teman harus do your own research karena this is not financial advice. Dan buat teman-teman juga yang belum tahu, saya actually lumayan baru create Instagram account. So, buat teman-teman yang mau follow, boleh banget untuk follow di username yang tertera di sini, teman-teman. Dan oke, di sini kita akan coba intip dulu berdasarkan market cap-nya seperti biasa. Jadi, secara kapitalisasi pasar atau market cap, untuk Fed ini sekarang ada di posisi ke-48, dan kalau teman-teman coba sortir dari sektor AI, di sini kalian akan menemukan untuk Fed ini tepat berada di atas injektif dan di bawah Filecoin. Dan di sini ya, kalau misalkan kita coba lihat nih dari segi chartnya, actually ini lumayan sesuai dengan yang saya ungkapkan beberapa waktu lalu di video analisa sebelumnya. So, buat teman-teman boleh banget juga buat mampir ke video pembahasan Fed saya yang sebelumnya, karena di situ saya jelasin POV saya beserta beberapa detail seputar Fed. Dan kalian bisa nonton nih ke video tersebut untuk dapetin gambarannya, yang mana pada saat itu saya kasih beberapa probability di mana price action Fed ini akan berlabuh, dan ternyata probabilitas pertama yang saya berikan di situ langsung ya ini terpancar atau dengan kata lain terrepresentasikan lewat price action sekarang, atau quote on quote cukup akurat lah ya teman-teman untuk probability yang pertama yang saya ungkapkan di video tersebut. So, buat teman-teman yang mungkin belum nonton, boleh banget untuk nonton untuk cross check apakah yang saya bilang ini benar atau enggak. Dan bahkan untuk area-areanya di sini sama sekali nggak saya ganti ya. Dan di video kali ini kita mungkin akan juga lebih berfokus ke price action-nya aja. Dan oleh karena itu teman-teman buat yang kalian yang mungkin belum tahu nih seputar Fed itu apa dan lain-lain, itu boleh juga mampir ke video analisa Fed saya yang awal banget nih. Karena di situ saya jelasin secara lengkap untuk Fed ini itu apa. Nah, oke. Di sini kalau kita tinjau dari segi price action-nya, mungkin kita nggak akan terlalu lama bahas price action-nya karena memang sebenarnya price action ini masih sesuai outlook-nya dengan yang sebelumnya, which is di sini saya ungkapkan bahwasannya untuk Fed ini secara market structure ini sebenarnya meskipun ada penurunan kayak gini ya, tapi sebenarnya masih bullish, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ini kenaikan ketika di sini tuh udah signifikan, teman-teman ya. So, koreksi di sini itu bisa kita anggap sebagai second wave-nya, which is di sini itu adalah gelombang kedua atau gerakan keduanya, yang which is ini cenderung korektif, teman-teman. So, selama dia nggak breakdown dari key support level yang saya marking di sini, itu sebenarnya Fed ini masih berada dalam gerakan bullish-nya atau berada dalam bullish momentumnya, teman-teman. Nah, meskipun demikian tentu kita harus coba notice nih beberapa area penting yang mungkin ya bisa menjadi peninjauan buat teman-teman semua yang hendak melakukan analisa mandiri juga, dan beberapa probability juga akan saya ungkapkan di video ini. Di mana untuk probability pertama itu masih sama dengan yang sebelumnya saya ungkapkan, di mana pada saat itu Fed itu harganya ada di kisaran harga ini, teman-teman, dan pada saat itu saya mengungkapkan bahwasannya ada potensi ya untuk Fed ini akan mendekati atau turun ke dekat key support levelnya yang di sini. Kenapa? Karena key support level yang di sini itu adalah area yang sangat penting, teman-teman, dan sangat krusial, di mana kalau kalian geser ke kiri nih, nah di sini kalian akan menemukan area ini tuh berkali-kali disentuh oleh Fed ini dan berkali-kali mampu menahan pergerakan harga Fed ini. Bahkan sebelum naik di sini dia sempat tertahan oleh area ini, dan ketika turun pun dia tertahan oleh area ini, teman-teman. So, mungkin key support level ini bisa menjadi area yang menarik untuk teman-teman pantau, dan tentu ya, di sini saya sama sekali tidak mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu. Dan meskipun demikian, di sini based on POV saya pribadi, menurut saya ketika memang Fed ini maybe hit di key support level di sini, itu mungkin bisa menjadi salah satu area yang teman-teman wajib pantau dan mungkin menarik buat teman-teman yang hendak akumulasi. Tapi sekali lagi itu cuma buat teman-teman yang mungkin punya conviction dan sudah siap nih dengan risk to reward rasionya. Dan based on POV saya, mungkin key support level ini menjadi salah satu area atau titik bid yang lumayan menarik ya buat Fed ini. Namun tentu sekali lagi disclaimer on, teman-teman harus sesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing. Dan di sini ya, tentu kemungkinan pertama nggak berubah. Di sini ada potensi memang Fed ini ada hit ya di key support levelnya, dan sekaligus
jika memang Fed ini akan hit di key support levelnya, ini dia akan beririsan dengan trend line yang terbentuk di sini, which is dia udah respect beberapa kali atau disentuh beberapa kali, dan maybe ya ini ada potensi untuk disentuh sekali lagi, dan maybe jika memang dia hit di key support level ini ada potensi untuk dia bouncing, dan secara jangka pendek hingga menengah setelah dia testing di key support level ini ada potensi kita melihat dia untuk mengalami kenaikan dalam jangka waktu pendek hingga menengahnya at least ke supply area atau resistance yang di atas ini, teman-teman. Dan tentu ya, ketika hal tersebut terjadi, maka tentu itu adalah indikasi yang positif karena itu mengonfirmasi bahwasannya tekanan buyers atau ada demand di area sini, teman-teman, di key support level yang di sini. Dan tentu kemungkinan tersebut itu akan terjadi apabila salah satu syaratnya yaitu ketika key support level ini memang benar-benar mampu menahan pergerakan harga Fed ini. Jadi salah satu syaratnya adalah Fed tidak breakdown dari key support level yang di sini, teman-teman. Dan kemungkinan selanjutnya jika memang untuk key support level ini mampu menahan pergerakan Fed dan Fed ini bisa testing di supply area atau bahkan breakout dari supply area ini, maka tentu blue sky ahead untuk Fed karena ada potensi untuk dia bisa nih untuk paling enggak coba testing kembali di resistance yang di atasnya yang sekaligus menjadi titik high yang sebelumnya buat Fed ini, teman-teman, di kisaran harga ini sekaligus di area supply dan resistance-nya yang di sini, teman-teman. Dan meskipun demikian tentu kita harus menyisihkan ruang dan menyisakan ruang pada berbagai kemungkinan lain yang which is adalah kemungkinan bearish-nya, di mana tadi kan saya ungkapkan untuk Fed ini bisa bertahan di key support levelnya dan itu akan menjadi indikasi yang baik. What if jika dia nggak bisa bertahan, teman-teman? Nah, jika dia nggak bisa bertahan, maka target terdekatnya adalah di demand zone atau demand area yang ada di sini, dan mungkin ya jika dia breakdown pergerakannya akan lebih kurang kayak gini, teman-teman. Dia akan testing dulu ke resistance dan ke trend line-nya dan ada potensi untuk dia melanjutkan maybe penurunannya ke demand zone yang di sini. Namun tentu melihat dari narasi yang sedang happening which is narasi AI sekarang dan juga secara pergerakan ini penurunannya nggak terlalu impulsif, teman-teman, sebenarnya. Masih ada korektifnya dan nggak langsung rata turun ke bawah, teman-teman. Dan ada potensi ya memang di key support level ini bisa bouncing, dan maka dari itu mungkin secara probability kemungkinan ini tidak terlalu besar, namun tentu kita harus tetap ready dan menyisakan ruang untuk berbagai probability yang mungkin terjadi, teman-teman. Dan di sini juga saya mau kasih beberapa indikasi yang bisa kalian lihat, misalkan seperti stochastic RSI yang bisa teman-teman notice sudah berada dalam area oversold atau jenuh jual. So memang ketika nanti area RSI ini atau stochastic RSI ini mulai climbing up kembali, itu ada potensi ya untuk harganya juga ikut climbing up kembali. Dan maybe untuk itu dibutuhkan liquidity dan mungkin ya testing di key support level ini mungkin merupakan salah satu jawaban untuk pencarian liquidity dari Fed ini, dan maybe ya akan banyak buyers yang tertarik jika dia hit nih di key support level ini. Namun sekali lagi do your own research. Dan di sini kalau misalkan kita lihat data-data lain seputar Fed, di mana kalau kita intip di sini, nah, kalian tuh bisa mengamati bahwasannya secara backers ini Fed ini di-back oleh beberapa VC seperti Outlier Venture dan juga DWF Labs, dan juga di sini kalau misalkan secara data by Analytic ya kita bisa lihat untuk Fed sangat disayangkan kemarin dia closing di bulan Januari dengan kondisi minus which is minus 19,3%, dan di bulan Februari ini secara data ya Fed ini minus di 3 tahun which is 2019, 2020 dan 2022, dan juga hijau di 3 tahun yaitu 2021, 2023 dan 2024. Jadi secara win rate 50-50, teman-teman, di bulan Februari ini. So kita akan coba lihat nih di tahun 2025 apakah win rate-nya akan naik secara return, teman-teman, atau justru win rate-nya di sini akan turun karena di sini return-nya akan merah kembali, teman-teman. Let's see ya untuk Fed ini, mengingat memang secara narasi sih, teman-teman, untuk AI sebenarnya kalau kita cek dari Dune Analytic, nah kalian tuh bisa notice di sini, mungkin saya coba sortir dulu ke narasi AI. Sebenarnya secara narasi sih masih happening, teman-teman. Kalian bisa lihat ini AI meskipun mungkin tidak sekencang atau sebombardir yang di Q1 sebelumnya, teman-teman, tahun sebelumnya, tapi ini juga cukup tinggi, teman-teman. Ini secara eksponen juga cukup tinggi untuk pergerakan narasinya. So let's see apakah untuk narasi yang sedang happening ini bisa membawa liquidity atau inflow masuk ke Fed ini, teman-teman. Dan gimana juga menurut kalian seputar Fed ini? Boleh banget untuk komen aja di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan lupa untuk komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan untuk bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mau sekaligus support saya bisa dengan
mampir aja ke link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya, teman-teman. Dan that's all seputar vet. Thank you banget buat teman-teman semua yang nonton video ini sampai habis, and I'll see you teman-teman in the next video.